pasien-pasien yang udah ditangani, yang setengah jalan gitu kan, itu yang kasihan itu. ini kan Yang setengah gimana jalan, coba? ya kan? Iya kan? Bingung kan? Belum jadi tuntas Belum jadi tuntas, diganti penanganannya. dokter lain. Iya. Nah, Terus karena dokternya nggak banyak, iya, mereka antri itu. betul. Jadi selama sepekan itu cuman ketemu sekali. mungkin cuma sekali gitu ya. Iya, Nah, sementara dia harus tinggal di sini di rumah singgah itu gitu dengan ya. harga sewa misalnya, Ada nginep, sewanya ya atau kan, ya, berapa ada nilainya. beberapa yang memang gratis Iya. juga sih. Nah, makanya dokter Piprim ini juga buat praktek di rumahnya, gitu. Jadi dia buat praktek di rumahnya, kayaknya bagian dari apa ya, amal CSR-nya mungkin ya terhadap pasien-pasien yang kurang mampu gitu. Tadi dia cerita gitu, jadi datang ke rumahnya, terus kemudian anaknya kena kelainan jantung, masih balita, ditanya bapaknya kerja apa, tukang roti, dibilang gitu. Oh, tukang roti itu yang punya toko roti? Bukan gitu. Saya jualan roti bakar keliling gitu. Oh, pedagang roti yang roti bakar yang gerobak dorong gitu. Terus kemudian Orang mana? oh enggak, saya nggak nanya. Tapi dia cerita katanya anak Luar itu daerah. iya dari luar daerah. Terus kemudian dibawa ke situ karena tahu dari teman, karena harganya murah. Terus kemudian dia mau di X-ray lah gitu ya, dicek gitu jantungnya seperti apa. Nah, biaya di rumah sakit umumnya itu sampai 2 juta sampai 2,5 juta sekali check up ya. Tapi di rumahnya dia punya alat sendiri dan dia memungut biaya itu sekitar 500.000. Dan itu nggak naik dari tahun 2014 katanya. Gitu. Nah, terus kemudian ditanya, Bapak ada nggak uang 500.000 gitu? Mampu nggak kira-kira, bisa nggak bayar ininya? Kalau misalnya nggak bisa, saya kasih diskon ya gitu. Di diskon Mas Teguh 2,5 akhirnya. Tuh, bapaknya senengnya bukan main gitu. Akhirnya ya anak itu ditangani sama si dokter ini gitu. Itu kalau di rumah sakit masih bisa pakai BPJS ya? Di rumah sakit masih bisa pakai Harusnya. BPJS. Cuman kan yang jadi kendala sekarang kan nggak semua orang-orang yang ini terdata dengan BPJS juga gitu. Dan dia membuka praktek sendiri di rumahnya. Sampai segitunya loh gitu. Ya kan, untuk melayani anak. Nah, kalau misalnya dia tiba-tiba di-cut begitu aja gitu kan. Ini kan yang rugi kan ya pasien-pasiennya. Iya, kasihan ya. Kasihan anak-anak ini. Anak-anak Ya mudah-mudahan sih nggak terputus pengobatannya ya. Iya. Dilanjutin yang lain. Bayangkan Tapi kalau kan misalnya keahlian dokter ini kan namanya juga dokter senior pasti Betul. ada kelebihan lah ya. pasti. Dan kami BPJS ini kan pernah kan ya pakai BPJS ya. Kita kan ngalamin. Kalau misalnya pakai BPJS kan udah dapat rujukan di RSCM nih dengan dokter Piprim ya kan. Dokternya nggak ada nih, ya kan? Karena udah di-cut nih. Tapi kan rujukannya kan tidak bisa bergeser, tetap di RSCM. Paling ganti dokter doang di RSCM kan? Iya. Nggak akan mungkin rujukannya mengikuti di mana dokter Piprim itu praktek selanjutnya. Misalnya, dia praktek di rumah sakit UI itu, RSUI, ya kan, di Depok gitu. Tapi kan nggak mungkin rujukannya ke sini langsung. Iya, apalagi Iya kalau udah kan? sampai RSCM. Nah iya, udah RSCM, ngapain ke UI lagi kan gitu. Gitu. Nah akhirnya kan pasien-pasien yang udah ditangani, yang setengah jalan gitu kan. Itu yang kasihan itu. Ini kan Yang setengah gimana jalan, coba? ya kan? Iya kan? Bingung kan? Belum jadi tuntas. Belum jadi tuntas, penanganannya. diganti dokter lain. Iya. Nah, ya bukan mengdiskreditkan mungkin dokter lain nggak lebih jago, enggak. Tetapi kan artinya ngulang lagi dari awal. Ulang lagi dari awal. Itu. Bagaimanapun kan tetap yang tahu Betul. historisnya kan dokter Piprim ya kan? Meskipun ada rekam medis ya, tapi kan tetap aja gitu. Bagaimana penanganannya dan segala macamnya gitu. Dan ini PR banget gitu loh maksudnya. Kenapa sih gitu? Aneh deh. Gitu. Tolonglah Pak Menkes lah gitu. Ini apa namanya? Yang namanya kolegium itu sebegitu pentingkah perannya Mas sebenarnya Mas kalau di dunia kesehatan ini? Karena dia akan menjadi apa ya, benchmark gitu ya, standar apakah dokter itu layak disebut spesialis anak misalnya kalau karena kolegium anak ya, atau enggak gitu. Jadi dulu kan juga udah ada yang namanya itu tadi Konsil Dokter Indonesia, terus sama yang kalau urusan kode etiknya dokter itu di MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Tapi itu kan secara umum ya, dokter umum enggak, itu kan dulu ada. Nah, di bawah presiden. Iya. Tanggung jawabnya ke
Ya pokoknya dia ya lembaga. Terus kenapa sekarang harus di bawah Menkes? Kenapa itu? Ya itulah. mungkin alasannya klise ya, maksudnya bisa jadi lebih pada supaya semuanya tertata gitu, ya kan, terregister dengan jelas gitu. Tapi kalau masyarakat awam kan sebenarnya nggak peduli ya, sebenarnya mau benar. Mau ini kan si sebenarnya kolegium itu mau di bawah siapa, yang penting pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu ada gitu, iya gitu jelas kan. gitu. Ada, murah, bagus gitu kan. Iya. Sebenarnya kan masyarakat kan butuhnya itu untuk kebutuhan kesehatan. Betul. Nggak neko-neko kan? Nggak neko-neko. Itu mah urusan birokrasi sih sebenarnya, lebih ke situ. Ini kan sama halnya dengan kayak dosen sekarang juga harus ada laporan gitu kan ke Dikti gitu kan. Kenapa kalau dosen, jadi nggak cuma dosen di negeri doang, dosen swasta juga gitu. Kenapa? Ya karena ada supaya persamaan kualitas gitu. Terus kemudian tupoksi dan tanggung jawabnya juga sama gitu kan, lebih kepada situ sih sebenarnya. Gitu. Tapi kan balik lagi, apakah iya terus kemudian mengorbankan banyak hal lah gitu dari persoalan ini yang harusnya bisa dibicarakan baik-baik gitu loh. Harusnya bisa diobrolkan, duduk bareng gitu kan, didiskusikan, dan kira-kira yang terbaik apa nih gitu. Jangan sampai kemudian mengorbankan seorang dokter yang sudah bekerja, sudah berbakti gitu kan, di rumah sakit negeri, ya kan, RSCM belasan tahun gitu. Punya banyak pasien, memberikan pengembangan juga terhadap dunia medis, terutama jantung anak, gitu kan. Tiba-tiba di-cut begitu aja, ini kan jadi hal yang tendensius gitu. Ada apa sih? Sepertinya kok ada something gitu, yang kita nggak tahu. Jangan-jangan gitu. Urusan pribadi ya? Mungkin nggak tahu juga. Tapi terlepas dari itu, oke lah, lepas ego masing-masing, ada yang lebih penting kan? Yang lebih penting ini sekarang siapa? Pasien-pasiennya. Gitu. Kalau dibilang ini adalah dampak dari industri kesehatan, setuju nggak? Industrialisme kesehatan, apa istilahnya? Industrialisasi kesehatan. Jadi ya udah, kesehatan itu posisinya bukan lagi ini, tapi itu jadi bisnis, termasuk ini pun. Ya entahlah ya, maksudnya bisa iya bisa enggak juga, tapi maksudnya kalaupun untuk meningkatkan pelayanan, lakukan dengan baik gitu. Kalaupun untuk meningkatkan pelayanan, coba dipikirkan dengan matang gitu. Sebelum melakukan tindakan-tindakan yang justru nantinya akan merugikan. Siapa yang dirugikan? Ya masyarakat, pasien gitu loh. Iya, sebenarnya lebih ke situ sih Mas Teguh. Jadi apa ya, saya sih agak sedih aja gitu. Kenapa sih gitu? Karena ini satu hal yang langka, apalagi ya, bidangnya bidang yang langka, artinya bukan nggak mungkin loh dia di hijack sampai ke luar negeri, itu bukan hal yang nggak mungkin, bisa aja gitu. Indonesia punya ahli, tapi kok tiba-tiba kok malah disia-siakan dalam tanda kutip ya. Nah, Dokter Piprim ini kan, ya itu tadi ya, dosen juga kan ya. Dia kan punya potensi untuk mencetak ini lagi kan, mencetak dokter-dokter dengan keahlian yang mungkin bisa lebih bagus dari dia juga. Tadi kan dia cerita juga, dia lagi mempersiapkan generasi penerusnya lah, yang dia taruh di beberapa daerah gitu. Jadi untuk pulang lagi ke daerahnya si dokter ini, terus kemudian jadi spesialis anak, spesialis jantung anak gitu ya. Jadi supaya makin banyak lah dokter-dokter yang memahami bidang itu, jadi nggak jadi langka lagi di Indonesia gitu loh. Bidang itu gitu. Mas, kita dengerin dulu ya jawaban dari Dokter Piprim. Setelah mendengar jawaban dari Kementerian Kesehatan yang alasan dia dipecat. Iya. Yang soal 28 hari itu. Yang tidak masuk ya absen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa absen 28 hari? Jadi alasan saya tidak masuk 28 hari ini menjadi alasan utama pelanggaran disiplin berat yang kemudian menyebabkan saya diberhentikan. Namun menarik apa yang diungkapkan oleh Dr. Rizky Adriansyah, Ketua UKK Kardiologi Anak, bahwa sebetulnya ada solusi yang win-win solution, bahwa saya diberi SIP tambahan di Fatmawati untuk kemudian membantu pelayanan jantung anak di sana.
teman-teman sekalian, sebetulnya hal ini sudah saya ungkapkan pertama sekali ketika surat mutasi itu keluar. Saya sampaikan kepada Dirut RSCM, juga kepada Dirut Fatmawati, agar disampaikan ke jajaran Kementerian Kesehatan, kalau tujuannya untuk mengembangkan layanan jantung anak di Fatmawati, saya nggak harus dimutasi. Beri saya surat penugasan, 1 atau 2 hari di Fatmawati, 3 hari di RSCM, agar saya tetap bisa melayani pasien-pasien saya di RSCM, tetap bisa membimbing murid-murid saya yang harus didampingi, terutama para calon konsultan jantung anak, dan juga saya juga bisa mengembangkan layanan jantung anak di Fatmawati. Namun usulan saya ini ditolak mentah-mentah. Katanya saya harus segera mutasi ke Fatmawati. Fatalnya Pak Menkes bilang, karena di Fatmawati tidak ada ahli jantung anak. Ini fatal sekali sih Pak, bohongnya. Di sana itu ada Dr. Muhammading. Sudah bertahun-tahun beliau konsultan jantung anak di sana. Dan beliau mengerjakan segala intervensi jantung anak. Jadi teman-teman sekalian, karena solusi win-win solution ini tidak mau dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, bahkan saat saya dilakukan sidang disiplin, itu ada bukti Zoom-nya, saya katakan sama mereka, ya, dari Kementerian Kesehatan, dari Fatmawati, batalkan surat mutasi saya, lalu beri saya surat penugasan untuk mengampu pelayanan jantung anak di Fatmawati. 1 atau 2 hari saya tugas di Fatmawati, 3 hari di RSCM, maka saya akan bantu sepenuh hati. Tapi karena mereka tetap menggunakan mutasi ini sebagai hukuman, agar IDAI tidak bersuara lantang, agar IDAI tidak mendukung independensi kolegium, maka jawabannya 1, Anda tetap harus melaksanakan keputusan mutasi. Itu ya. Sebenarnya solusinya dari yang ditawarkan Dr. Piprim sebenarnya sudah ini ya. Iya. Sudah win-win solution itu ya menurut saya. Ya tetap nggak perlu mutasi, tetap di RSCM, tapi dapat penugasan tambahan di Fatmawati. Sayang sekali itu nggak diterima ya. Iya. Dan ya itu tadi kan akhirnya malah memilih untuk. Ya ini agak kasus ini jadi rame kemudian di media sosial gitu ya, meskipun banyak yang bilang kenapa ke Fatmawati aja nggak mau kayak gitu kan. Ya, banyak juga netizen yang bertanya seperti itu, tapi ini kayaknya udah cukup terang benderang ya penjelasannya dari Dr. Piprim ya. Ya memang karena ada satu hal yang membuat dia tidak mau dimutasi karena menjaga prinsip sebenarnya kalau saya lihat. Bukan hanya masalah ini. Ini dipindahin dalam rangka apa nih gitu hukuman ya? Kan gitu kan, kalau ini kan Dr. Piprim menganggapnya seperti itu. Dipindahkan dalam rangka hukuman. Betul. Ya hukuman atas apa? Yang hukuman yang menurut Dr. Piprim itu dia tidak melanggar karena itu merupakan amanah dari kongres itu tadi kan. Iya. Iya. Ya, ini kan akan ada pembahasan lebih dalam lagi ya katanya, Mas Teguh ya? Iya. Kebetulan to the point aja ya, podcast to the point aja akan bahas soal ini ya. Dr. Piprim ya, langsung. Jadi kita nanti akan meminta penjelasan beliau, kira-kira seperti apa ya kasus ini gitu ya. Dan jangan lupa Sobat Sindo untuk menyaksikannya di hari Kamis. Tanggal 26 Februari, gitu ya, jam 19.00. Spesial bersama Dr. Piprim tentang pemecatannya. Tentang pemecatannya, dia akan belak-belakan lah cerita gitu ya tentang apa sih yang terjadi sebenarnya gitu. Oke. Kita cukupkan ya. Cukup untuk komen kita hari ini, dan nanti setelah to the point mungkin kita bisa komen lagi. Oke. Oke, Sobat Sindo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.